Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Rizka Jarin. So, in today's videos, I do an interview with three people, namely indigenous inhabitant, immigrant, and then foreigner. Check it out. I visited a village in Bogor district, namely Kalisuren Village, precisely in the Baitu Salam Permai 2 housing cluster, Kalisuren subdistrict. This housing is predominantly immigrant rather than indigenous inhabitant. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancarai? Oh iya boleh. Kalau boleh tahu nama dengan ibu siapa? Ibu Yani Dari mana? dari Kampung Cibitung Hilir, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Sekarang tinggal di mana? Di Kalisuren, Kampung Utan, Kecamatan Tajur Halang. Baik, untuk ibu bersuku apa? Suku Sunda. Suku Sunda. Iya. Saya di sini memiliki beberapa pertanyaan ya terkait sosial dan identitas budaya. Anda seorang suku Sunda, suku yang berasal dari Sunda gitu. Iya. Kan tinggal di perbatasan Depok ya, Tajur Halang ini perbatasan Depok. Iya, perbatasan Depok. Apakah hal tersebut mempengaruhi gaya bicara ibu gitu? Maksudnya kayak Sunda itu kan kita ibu punya logat sendiri. Iya. Apakah itu mempengaruhi hal yang mengubah cara berbicara ibu sendiri? Sangat ya, kalau itu sangat berpengaruh karena kita tinggal di perbatasan dengan Betawi, sedangkan kita dari Sunda gitu kan. Kita harus menyesuaikan diri. Terus kalau kita ada di perbatasan, kita harus mengikuti logatnya dari Betawi. Nggak mungkin lah dari kita Sunda dia Betawi kan nggak menyatu gitu kan, dari bahasa, dari bicaranya juga nggak ini. Jadi kita harus menyesuaikan diri di tempat yang kita tinggal. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah karakteristik budaya Sunda Anda masih tetap diterapkan atau sudah terpengaruhi dengan misalkan budaya Betawi? Misalkan gini, kalau Sunda itu kan terkenal dengan lemah lembutnya, walaupun mereka sedang marah tetap masih ada lemah lembutnya gitu yang diterapkan. Sementara kita tahu sendiri bahwa suku Betawi itu logatnya nyablak gitu loh. Mereka itu walaupun bicara biasa aja tapi nadanya nyablak. Apakah itu mempengaruhi dalam karakteristik Anda? Tetap ya, kalau Sunda tetap ada dalam diri kita, walaupun bahasa Betawi dengan nada kayak begitu, tetap kita dengan diri sendiri harus menyesuaikan, harus bahasa itu tetap harus ada dalam diri kita. Jadi tetap jangan berubah lah gitu. Berarti dengan karakteristik budaya Sundanya sendiri tetap harus ada karakteristik tersebut. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk identitas budaya apa yang masih Anda terapkan dan itu tidak terpengaruh dengan budaya-budaya lain? Kalau itu tetap ya, kalau namanya suku Sunda, walaupun dengan itu tetap Sundanya harus digunakan. Ya, dalam bahasa, dalam semuanya kumpul dan keluarga pun tetap yang ini bahasanya bahasa Sunda gitu ya. Sukunya namanya juga suku Sunda, bahasa juga ini dengan bahasa Sunda juga. Jadi sering diaplikasikan di Iya, rumah. kalau di rumah tetap kita bahasanya, bahasa sehariannya bahasanya bahasa Sunda. Ketika ngobrol dengan anak ibu sendiri bagaimana? Ada yang bahasa Sunda, ada yang campurannya. Tapi karena ngerti. Karena kan kalau anak-anak itu kan tinggal sama teman-teman yang bukan dari Sunda juga ya, dari macam-macam daerah gitu. Dia juga harus menyesuaikan diri gitu. Kasihan juga kalau dia bahasa Sunda sedangkan yang lain bahasanya ada bahasa ada dari Jawa, ada dari mana kan ya, bermacam-macam bahasa gitu kan, harus menyesuaikan gitu. Baik Ibu, terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Boleh saya minta waktunya sebentar? Untuk mewawancara Ibu sebagai pendatang di Kota Bogor ini. Boleh, dengan senang hati. Ngomong dengan Ibu siapa? Saya dengan Reni Ibu berasal dari mana? dari Medan.
Apakah boleh saya bertanya? Boleh. Ada 3 pertanyaan terkait makanan dan budaya, gitu, makanan dan budaya. Pertama itu, makanan apa yang menjadi ciri khas di kota asal Anda dan mengapa makanan itu menjadi ciri khas tersebut? Kalau makanan itu banyak ya di Kota Medan itu ciri khasnya. Cuman yang paling terkenal itu makanan itu Bika Ambon. Bika Ambon itu ciri khas oleh-oleh Kota Medan. Ada juga durian gitu kan. Kalau Bika Ambon itu karena rasanya juga manis, enak. Mungkin banyak orang yang suka ya. Itu juga durian. Durian Medan itu agak berbeda dengan durian yang lainnya. Dia punya ciri khas rasa, mungkin ada yang manis, ada yang sedikit agak pahit, tapi ya mungkin itu memang ciri khasnya dari Sumatera gitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, makanan apa yang biasanya disajikan ketika perayaan, misalnya ulang tahun atau perayaan pernikahan, hutanan, gitu. Kalau makanan itu sih pada dasarnya sama ya, sama semuanya sama. Cuman kalau di Medan itu pasti ya rendang mah di mana aja banyak ya. Udah gitu kayak tauco. Nah, makan itu juga kadang menyediakan kayak lontong Medan gitu kan, atau nasi lemak atau nasi gurih gitu lah bisa dibilang. Gitu. Cuman kalau di Jakarta ini kan bilangnya nasi uduk. Cuma memang beda sih, beda isinya itu semua beda. Memang ada ciri khasnya masing-masing sih gitu. Jadi kalau ulang tahun atau pernikahan atau acara hari besar sih biasanya ya makan-makan agak berlemak sih biasanya disediakan. Oke, guys. Pertanyaan selanjutnya, makanan apa saja yang banyak diminati di kota asal Anda sendiri? Banyak sih itu kayak untuk Medan itu banyak diminatin. Terus apa ya? Ya kayak nasi gurih, nasi lemak itu banyak. Ya hampir hampir kalau orang itu ke kota Medan, hampir semua masakan Medan itu banyak orang berminat, banyak yang menyukai gitu karena mungkin rasanya, ciri khasnya gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Yes, What's your name? my name is Carol. I have 3 questions. Okay. About fashion and culture. Okay. First question, how can your country fashion be used to express personal identity and culture? Could you repeat that? How can your country's fashion be used to express personal identity and culture? Well, some fashion doesn't express the majority of the country's opinion. Some fashion is crazy, but I think fashion does represent when the country is more conservative. I think people dress more conservatively. So I think in some ways, fashion does is a mirror to the philosophy and the culture of the times. Next question, how can fashion be used to promote or appreciate the culture of your country? Well, we have had a lot of displays of costumes from past eras, and I think it's important to preserve those fashions that have disappeared. But it's important to remember them because it is representative of the culture of the times. Next question, what are the popular fashion trends in your culture and what is the basis for their popularity? Now it's a very casual culture. People don't dress up even when they go to the theater. They don't dress up anymore. It's very casual. Jeans, what we call leggings, tight pants. Very casual. People don't dress up anymore. Even to go to church, people don't dress. It's very simple, very casual. Thank you very much. Yes, take a pen from me. Thank you very much. Okay, that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.